Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melihat video ini, silahkan klik tombol subscribe dan klik tanda lonceng supaya kalian sebagai orang yang pertama mendapatkan informasi update dari video yang akan saya upload pada sesi berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share ya guys. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yoga Dana Marta di channel motivasi asam lambung GERD Anxiety. Teman-teman, di sini saya mau bertanya kepada kalian semuanya ya. Pernah nggak sih teman-teman merasakan suatu gejala, merasakan suatu sensasi? Tentunya pernah ya. Dan ketika teman-teman merasakan gejala itu, merasakan sensasi itu, kemudian teman-teman bertanya-tanya, teman-teman penasaran dengan apa yang teman-teman rasakan. Kemudian teman-teman datang ke dokter. Kemudian di sana teman-teman dicek semuanya ya. Kemudian teman-teman juga didiagnosa, sudah jelas penyakitnya ini, gejala yang timbul ini. Nah, dan ternyata dari diagnosa dokter, dari setelah teman-teman periksakan ke dokter, udah didiagnosa kan, dan udah jelas penyakitnya ini. Dan itu bukan merupakan penyakit yang serius, bukan merupakan penyakit yang mematikan, dan tidak perlu terlalu dipikir sepaneng. Tapi masalahnya di sini, teman-teman meskipun sudah didiagnosa, udah jelas penyakitnya, udah jelas gejalanya, sensasinya, tapi di sini masalahnya teman-teman masih aja bertanya-tanya, masih aja selalu penasaran dengan apa yang sedang dirasakan. Waduh, saya ini sakit apa sih gitu. Ketika jantung berdebar-debar, teman-teman masih aja bertanya-tanya, apakah saya ini kena serangan jantung, apakah saya ini sakit jantung gitu. Padahal teman-teman udah datang ke dokter, teman-teman udah cek semuanya normal, EKG normal, dokter mengatakan jantungnya baik-baik saja, tapi ketika teman-teman suatu ketika mengalami jantung berdebar-debar, tiba-tiba teman-teman panik, teman-teman penasaran, teman-teman mencari-cari tahu, menghubung-hubungkan apa yang teman-teman rasakan dengan penyakit jantung. Pernah ya, tentunya seperti itu pernah ya. Nah, oke, tentunya pernah, ini saya anggap pasti seperti itu ya untuk semua pasien-pasien yang menderita gejala asam lambung, GERD, yang disertai dengan anxiety, itu seperti itu semuanya teman-teman ya. Jadi teman-teman udah datang ke dokter, oh ini cuma asam lambung, ini cuma GERD gitu. Tapi ketika pinggangnya itu kerasa kejulinu, kemudian ketika tiba-tiba kita nafas pendek, teman-teman selalu aja mencari tahu, penasaran, kemudian mencocok-cocokkan apa yang teman-teman rasakan dengan penyakit-penyakit tertentu. Nah, sebenarnya masanya di sini teman-teman ya, masanya di sini. Jadi ketika teman-teman udah datang ke dokter, diagnosanya udah jelas ya, dokter telah memberikan tegak diagnosa, udah mengecek semuanya, ternyata teman-teman hanya menderita asam lambungnya sedang tinggi gitu. Yang harus teman-teman lawan adalah rasa ketakutannya, teman-teman, rasa penasarannya, rasa keponya, dan rasa keingintahuannya. Nah, itu masalahnya teman-teman ya. Jadi banyak dari teman-teman yang menderita GERD itu cenderung lebih ke kecemasan yang berlebihan. Jadi apa-apa yang muncul, sensasi yang muncul itu selalu teman-teman hubung-hubungkan dengan penyakit-penyakit tertentu, selalu teman cari-cari dengan penyakit-penyakit tertentu. Karena pada dasarnya semua sama kok teman-teman ya. Jadi mulai dada berat, dada mengganjal, kemudian tiba-tiba nafas pendek, kemudian juga jantung berdebar-debar, kemudian ada juga nanti lehernya mengganjal, telinga berdenging, kepala pusing, keliengan, migrain, mata blur, sempoyongan, seperti hidup di dunia nggak nyata gitu ya. Itu semuanya memang efek dari GERD, asam lambung, anxiety. Jadi sekali lagi saya tekankan untuk teman-teman, ketika teman-teman merasakan hal demikian, teman-teman gak usah terlalu panik. Yang pertama itu dulu, ya, gak usah terlalu panik, gak usah terlalu cemas ya, karena memang semua udah pernah merasakan itu ketika menderita GERD asam lambung. Malah bahkan ada yang mencapai sensasinya itu komplit, ada 52 ya, udah saya rangkum ada 52 gejala sensasi dari asam lambung itu sendiri. Dan saya pun juga pernah merasakan teman-teman komplit gitu ya. Nah, kalau kita cari satu persatu nanti pasti kecocokannya itu dari beberapa penyakit itu ada teman-teman. Suatu misal leher mengganjal gitu ya, leher mengganjal, ini kenapa ini, jangan-jangan saya kena apa ini ya, kena apa ini. Nah, kita browsing
kita searching, kita cari informasi yang nggak jelas, akhirnya itu akan menambah rasa kekhawatiran kita, akan menambah rasa cemas kita, was-was kita. Nah, sebenarnya itu yang akan menghambat penyembuhan teman-teman ya. Jadi nanti ketika teman-teman itu datang ke dokter ya, datang ke psikiater, teman-teman bilang, satu misal gini, kenapa kamu sakit apa gitu kan, tanya gitu. Saya sakit GERD. Loh kok tahu GERD gitu, dokter akan tanya gitu. Nah setelah itu dengan satu ucap kata itu aja dokter udah bisa memastikan bahwa teman-teman semuanya ini adalah googling alias searching alias mencari-cari tahu tentang apa yang sedang teman-teman rasakan. Padahal kita nggak boleh teman-teman ya, kita mendiagnosa sendiri itu nggak boleh teman-teman, nggak boleh. Jadi memang harus dari diagnosa dokter, oh ini kena penyakit ini, oh ini kena gangguan ini gitu. Jadi nggak bisa kita kira-kira sendiri kayak gitu, nggak boleh ya. Dulu pun saya juga ketika ke psikiater gitu ya, ke psikiater, saya tuh kena anxiety loh. Kamu tahu anxiety dari mana gitu? Saya searching, saya cari-cari informasi di Google gitu. Padahal juga belum jelas. Informasi yang ada di Google itu juga belum jelas teman-teman ya. Kadang orang-orang yang di Google itu cuma mencari uang dan dia tuh sebenarnya nggak merasakan sendiri apa yang terjadi, nggak merasakan sendiri. Dia pokok nulis artikel aja gitu ya, berdasarkan pengalaman orang, tapi dia tuh nggak pernah merasakan sendiri gitu. Nah itu repotnya teman-teman ya. Jadi upayakan teman-teman untuk tidak terlalu mencari-cari tahu tentang apa yang teman-teman rasakan. Yakini aja ya, yakini, kemudian teman-teman percaya diri. Kalau udah ke dokter, udah ditegak diagnosa bahwa itu dari asam lambung, ya udah dari asam lambung berarti ya. Nggak usah teman-teman berandai-andai, nggak usah teman-teman cocok-cocokkan dengan gejala-gejala penyakit klinis yang lain gitu. Kalau teman-teman udah bisa menerapkan itu, insya Allah nanti juga nggak akan lama kok ya, nggak akan lama, sakitnya nggak akan lama, nanti juga akan segera sembuh teman-teman. Nah gitu ya. Kemudian nanti juga kadang ketika kita itu sakit, kita itu suka ya seperti yang saya bilang tadi ya, suka mendiagnosa sendiri. Saya itu sakit bipolar misal kayak gitu. Kemudian kita ke psikiater kan ditanya seperti itu, sakit apa? Saya itu sakit bipolar. Loh kok bisa kamu tahu bipolar gitu? Padahal kita tuh bukan psikiater teman-teman, kok bisa tahu bipolar gitu. Nah itu kebanyakan searching ataupun kebanyakan mencari-cari informasi yang nggak jelas. Jadi kita itu memang harus ke dokter teman-teman yang berkompeten dalam hal itu adalah dokter psikiater tentunya kalau hubungannya dengan kejiwaan itu. Jadi kita nggak boleh ya kalau kita itu kadang mendiagnosa sendiri gitu ya. Kadang kita itu jadi salah teman-teman, jadi salah diagnosa. Kadang kita nggak menderita penyakit itu karena kita mendiagnosa sendiri, mengira-ira sendiri, akhirnya kita tuh kayak ke bawah gitu loh. Akhirnya kita malah terkena penyakit itu gitu. Jadi saya sarankan sekali lagi tetap tenang ya, tetap tenang dan yakini saja, percaya diri. Kalau udah di EKG, nggak usah di EKG lagi, nggak usah di EKG lagi. Akan buang-buang uang teman-teman ya, eman-eman alias mubadir ya. Saya pun dulu, saya tuh bilang seperti ini karena gini ya teman-teman, saya tuh dulu juga kayak gitu. Saya tuh di EKG pertama, di EKG normal, muncul terus rasa penasarannya, muncul terus rasa keingin tahuannya, nih sakit apa sih kayak gitu, jangan-jangan sakit jantung. Saya cek lagi gitu. Ternyata dengan seperti itu akan buang-buang uang teman-teman, buang-buang uang, sembuhnya belum tentu gitu. Jadi saya itu kasihan pada teman-teman yang masih aja penasaran, masih aja cari-cari tahu. Padahal udah tak bilangin seperti ini ya, kalau udah sekali cek EKG udah normal ya udah, yakini aja, udah ke lab semuanya cek darah normal, urin normal dan sebagainya normal, ya udah, nggak usah itu ya, nggak usah terlalu penasaran lagi gitu. Oh saya asam lambung, saya harus lakukan ini supaya sembuh gitu teman-teman ya. Saya harus lakuin apa ya, tonton aja di video saya, udah banyak sekali tutorialnya, udah banyak sekali treatmentnya untuk lepas dari gejala asam lambung ini teman-teman gitu ya. Nah teman-teman, untuk yang penasaran dengan kegiatan saya sehari-hari apa semenjak saya sembuh dari gangguan pencernaan ini ya, silahkan kunjungi link yang ada di bawah, nanti silahkan dikunjungi. Itu bisa menjadi motivasi untuk teman-teman, kegiatan apa yang sekarang saya jalankan ataupun kegiatan apa yang sehari-hari saya lakukan, yang saya dokumentasikan gitu ya. Bisa di sawah, bisa di jalan, bisa di sini. Itu bisa menjadi bisa menjadi motivasi lah untuk teman-teman semuanya. Oh ternyata dia bisa sembuh,
insya Allah saya pun juga akan menyusul kesembuhan dia gitu. Nah, itu jangan berarti itu sangat bermanfaat untuk motivasi teman-teman semuanya. Sebenarnya teman-teman itu cuma butuh motivasi doang. Teman-teman hanya butuh motivator, teman-teman hanya butuh penguatan, ya, support. Makanya kita orang-orang yang terkena gangguan pencernaan, anxiety khususnya, itu memang butuh sekali yang namanya orang terdekat yang mau mengerti keadaan kita. Itu doang. Obat sih perlu, tapi nggak perlu-perlu amat gitu ya. Nah, oke teman-teman, semoga bermanfaat ya video yang singkat ini. Kita bertemu di sesi video yang selanjutnya. Oke, jangan lupa klik subscribe, klik tanda loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi ketika channel ini mengupload video. Dan jangan lupa ketika menonton video ini juga tontonnya secara full, jangan di skip-skip, jangan dilompatin-lompatin, karena itu merupakan salah satu treatment supaya teman-teman bisa mengambil sugesti positifnya, ya, motivasinya, supaya teman-teman lekas sembuh. Oke, jangan lupa untuk share juga ya teman-teman. Saya akhiri, saya Yogi Pradana Marta, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.